Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Sejak tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang memiliki dua masalah gizi, yakni obesitas dan juga stunting yang rentan terjadi pada anak-anak. Bahkan di DKI Jakarta terdapat 30% populasi anak-anak mengalami obesitas, serta masalah stunting mencapai 36.000 anak yang mengalaminya. Berikut tayangannya. Masyarakat Indonesia berada dalam kondisi kekurangan dan kelebihan gizi pada waktu yang sama, yakni stunting dan obesitas. Dua masalah ini seringkali ditemui pada usia anak-anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting dan obesitas terbanyak dialami anak usia 5 hingga 12 tahun. Bahkan untuk kasus obesitas, wilayah Provinsi Jakarta masih menjadi peringkat nomor 1. Dialami anak usia 5-12 tahun yang mencapai 15,8% populasi anak. Kementerian Kesehatan memiliki target untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai 14% hingga akhir tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya melalui program pemberian pangan khusus makanan tambahan serta tata laksana gizi pada bayi. Dan kita akan membahasnya langsung bersama Rafael Kosasih, selaku dokter spesialis gizi klinik. Halo, selamat siang Dokter Rafael, apa kabar? Halo, selamat siang, kabar baik. Baik dokter, ini kita akan membahas tentang double burden malnutrisi. Di Indonesia sendiri ini terdapat dua, yaitu ada stunting dan juga obesitas. Ini mengapa dokter bisa terjadi? Apakah ada faktor dari lifestyle atau gaya hidup atau faktor lainnya yang menyebabkan malnutrisi ini, Dokter Rafael? Iya, jadi kalau untuk negara berkembang seperti Indonesia, terutama kota-kota besar ya tadi udah ditampilin, salah satunya adalah Jakarta, dan misalnya kota besar kayak Surabaya yang banyak urbanisasi, perubahan gaya hidup, faktor sosial ekonomi, faktor pengetahuan, faktor dari ibu, kesehatan ibu gitu ya, faktor akses terhadap makanan sehat, faktor lingkungan, itu semuanya mempengaruhi untuk terjadinya masalah nutrisi. Jadi nggak cuma makanannya doang. Jadi multifaktor sekali penyebab beban nutrisi yang stunting dan obesitas ini. Baik, berarti multifaktor juga ya yang menyebabkan malnutrisi ini, Dokter Rafael. Tadi Dokter Rafael Betul. mungkin ini juga ternyata Indonesia juga menduduki peringkat pertama nih dengan 17 juta warganya yang mengidap malnutrisi gitu, double burden gitu. Kalau dari Dokter Rafael sendiri selaku dokter gizi klinik ini bagaimana menanggapi hal tersebut, Dokter? Iya, jadi kalau misalnya penyebabnya multifaktor, ya intervensinya nanti yang harus dilakukan ya harus multifaktor juga. Jadi misalnya kita harus meningkatkan taraf hidup supaya orang yang sosial ekonominya rendah punya akses terhadap makanan yang lebih baik, terutama makanan bergizi. Yang kedua, pengetahuannya juga harus di-upgrade. Jadi ibu-ibu atau pasangan muda yang baru punya anak atau yang akan berencana punya anak harus diberikan pengetahuan tentang nutrisi. Jadi mengerti bagaimana cara mengatur gizi diri sendiri dan kemudian mengerti cara gimana memberikan makanan pada anaknya. Karena anak-anak di rumah pun suatu hari akan meniru makanan-makanan yang biasa dimakan sama orang tua. Oleh karena itu ya orang tuanya duluan harus ngatur nutrisinya. Ya, selain Baik. itu ya Baik, Dokter Rafael, sebenarnya gizi yang seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak juga maupun juga orang tuanya nih? iya. Yang pertama ya gizinya harus cukup, artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, komposisi nutrisinya harus seimbang. Seimbang artinya memiliki seluruh komponen gizi yang diperlukan tubuh. Ya, jadi setiap kali makan, terutama makanan besar gitu ya, kayak makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam, komponennya harus ada karbohidratnya, harus ada makanan sumber protein dan lemaknya, harus ada makanan sayur-sayurannya, harus ada buahannya, kayak gitu. Jadi seringkali kalau kita makan nggak seimbang komposisi nutrisinya, sehingga ada yang hilang gitu. Ya kalau hilang ya gampang terjadi kekurangan gizi atau malnutrisi. Oke baik, berarti kita harus cukup gitu ya kebutuhan gizinya mungkin dari sayur dan juga protein-protein seperti nabati dan lain sebagainya dokter. Tapi dokter ini melihat sebanyak sekali mungkin ya, ini banyak sekali dari mereka yang malnutrisi, banyak diantaranya adalah dari keluarga prasejahtera begitu ya. Ini bagaimana cara mereka untuk menyiasati gitu, untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka?
Iya, yang pertama sih kalau menurut saya harus diberikan edukasi karena pengetahuan itu paling penting. Nggak cuma yang prasejahtera pun, kalau misalnya yang sudah sejahtera pun kalau nggak ada pengetahuan ya nggak mengerti yang mana sih komponen nutrisi yang harus dimiliki oleh anak, ya nggak bisa nanti anaknya makan makanan yang bergizi. Karena kan anak-anak terutama yang usia balita, dia nggak makanannya sangat tergantung dari apa yang diberikan ibunya. Jadi ibunya atau ayahnya yang mengasuh harus tahu komponen nutrisi yang seimbang itu seperti apa. Yang namanya pertumbuhan anak itu membutuhkan protein. Protein itu makanan sumbernya apa-apa saja. Sehingga waktu diberikan makanan ya harus ada komponen itu gitu. Sehingga makanannya jadinya totalnya jadi seimbang. Seperti itu. Nah Baik. seringkali kalau nggak ada pengetahuan ini ya nggak bisa. Oke, baik. Dokter, mungkin Dokter Rafael sendiri ini melihat banyak sekali mungkin warga-warga kita yang mungkin kurangnya edukasi secara baik tentang adanya gizi seimbang pada anak. Ini bagaimana sih, Dok, seharusnya kita sebagai orang tua melihat atau memberikan informasi yang baik gitu mengenai tumbuh kembang pada anak-anak kita? Iya, kalau misalnya untuk edukasi, sebenarnya kan dari sekarang sudah banyak sosial media atau sumber-sumber yang bisa diakses gitu dengan mudah karena ada internet ya. Bisa lihat dari forum-forum di sosial media, bisa juga ke pusat layanan kesehatan kayak puskesmas, bisa ke dokter ya, bisa diakses seluruh pengetahuan itu atau bisa dari baca buku tentang nutrisi gitu. Banyak juga sudah ya banyak yang bikin buku-buku untuk misalnya panduan makanan seimbang. Bahkan Kementerian Kesehatan setahu saya juga sudah ada panduan makanan MPASI seperti itu. Nah, hal ini harus didapatkan sejak dini kalau menurut saya. Jadi bahkan sebelum orang tuanya menikah, harusnya mereka sudah mendapatkan atau berencana untuk punya anak, sudah mendapatkan pengetahuan ini. Jadi mungkin bisa diintegrasikan dengan kementerian yang lain, misalnya Kementerian Agama atau dimasukkan ke dalam ya mungkin edukasi sewaktu persiapan nikah gitu ya. Sehingga nanti kalau mereka punya anak sudah punya pengetahuannya. Gitu. Baik, ini kan malnutrisi juga menyebabkan dua faktor penyakit gitu ya, dokter. Mungkin ada stunting dan juga obesitas. Apakah ini juga saling berkolerasi atau awalnya anak terkena stunting dahulu atau ini juga dengan stigma mungkin masyarakat yang masih kalau anaknya sehat itu berarti anaknya gemuk gitu. Bagaimana Dokter Rafael? Iya, ini salah satu stigma di masyarakat Iya. juga ya. Kalau misalnya gemuk itu artinya anaknya sehat, padahal belum tentu. Jadi kalau stunting itu kan sebenarnya tinggi badannya tidak sesuai dengan rata-rata anak yang seumurnya. Jadi pertambahan tingginya tidak sesuai. Nah, seringkali kalau anak-anak yang stunting diberikan terapi nutrisi yang atau diberikan gizi yang tidak seimbang, jadi cuma hanya sekedar diberikan makan tapi makanannya tidak seimbang, nanti anaknya akan cenderung untuk nambah berat badan tapi pertambahan tingginya bisa jadi tidak nambah. Akibatnya anaknya malah jadi obesitas. Yang harusnya kita tumbuh kejar, malah yang dikejar itu malah pertumbuhan lemaknya. Jadi anaknya nanti tidak tinggi tapi jadi gemuk dan berlemak. Nah ini juga bisa terjadi kalau misalnya orang tuanya tidak mengerti tentang terapi stunting ini seperti apa. Jadi kalau misalnya ingin memberikan terapi pada masyarakat, kita nggak bisa secara satu arah ngasih tahu ibunya makan ini. Tapi kita harus lebih ke diskusi supaya ibunya juga benar-benar mengerti sehari-harinya tuh mereka makanannya harus seperti apa. Yang mana yang namanya protein yang bisa naikin hormon pertumbuhan dan tinggi badan anak. Apa aja sumber makanan proteinnya, apa yang ibu ini bisa akses. Jadi nanti terapi nutrisinya bisa terjadi berkelanjutan, nggak tergantung sama dokter atau nggak tergantung sama puskesmas. Jadi kalau ibunya memiliki pemahaman yang baik tentang nutrisi, ya dia bisa ngelakuin sendiri gitu. Baik, berarti harus ada pemahaman yang baik juga ya dok ya, melihat Iya tumbuh betul. kembang anak. Ini apakah mungkin cukup nutrisinya dan juga gizinya. Lalu kita juga akan membahas tentang ini dok, mungkin dampaknya apa sih dok dari anak yang terkena stunting dan juga obesitas ini? Apakah juga akan menimbulkan penyakit-penyakit lainnya untuk anak tersebut? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya dokter Rafael. Baik. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Dr. Rafael sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Dr. Rafael Kosasih, selaku dokter spesialis gizi klinik.
Baik, Dokter Rafael, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali nih, Dok. Dok, sebenarnya dari penyebab dari malnutrisi ini, stunting dan juga obesitas, apakah ini juga terpengaruh oleh konsumsi gula, garam, dan lemak, Dokter Rafael? Iya, kalau untuk obesitas tergantung dari konsumsi gula, garam, dan lemak. Jadi kalau misalnya makanan anaknya terlalu tinggi gula dan terlalu tinggi garam dan lemak, ya, yang biasanya banyak di dalam snack atau makanan siap saji, nah maka anak itu akan gampang untuk naik berat badannya, terutama naik massa lemaknya yang bisa menyebabkan obesitas. Nah, makanan siap saji ini sendiri kalau diberikan kepada anak yang stunting, mungkin akan menambah berat badan anaknya, tapi malah bikin anaknya nanti suatu hari jadi obesitas. Jadi seperti itu. Jadi ini bukan pilihan yang baik untuk terapi pada anak yang stunting. Baik, berarti gula, garam, dan lemak sama sekali tidak baik begitu ya, dokter ya, untuk kecukupan gizi seimbang pada anak-anak. Ini sebenarnya lalu batas yang wajar atau batas yang normal untuk pengkonsumsian GGL ini seperti apa, dokter Rafael? Nah, kalau untuk anak-anak yang di bawah usia 6 bulan ya, seharusnya tambahan gula atau tambahan gula pasir pada makanan itu tidak boleh diberikan. Kalau anak-anak yang di atas 6 bulan tapi di bawah 2 tahun, itu sebenarnya masih boleh diberikan sedikit gula pasir, sekitar 25 gram per hari maksimalnya dari segala sumber makanan. Dari segala sumber makanan ya, jadi harus dicatat. Jadi baik itu dari snack, dari makanan utama, dari bumbu masak gitu ya. 25 gram ini ya sekitar 2 sendok makan gula gitu. Kalau 1 sendok makan kan sekitar 12-13 gram gula. Baik, berarti kita juga harus menakar gitu ya. Tadi seperti yang dokter bilang 12-13 begitu ya, dokter Rafael ya? Iya. Baik, dokter. Ini lalu bagaimana, kan anak-anak baru lahir, bagaimana cara mereka untuk juga mengenali rasa garam, rasa gula yang manis dan juga asin ini bila kalau pengonsumsian gula ini juga tidak baik bagi tubuh mereka, dokter Rafael? Iya, jadi kayak tadi ya, Mbak, kalau misalnya di bawah 6 bulan kan anak-anak makanannya hanya ASI atau ASI eksklusif gitu ya. Tapi nanti sampai 2 tahun, mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun, anak-anak ini sudah boleh diberikan makanan tambahan ASI atau makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini boleh ada bumbunya, tapi bumbunya ya jangan terlalu banyak. Jadi bisa diperkenalkan rasa di saat ini. Nah, malah waktu mulai dari 6 bulan sampai 2 tahun disarankan untuk mengenalkan rasa sebanyak mungkin variasinya dan tekstur makanan juga diperkenalkan supaya nanti anaknya setelah mengenal makanan dia nggak jadi pemilih makanan, jadi lebih banyak suka makanannya dibandingkan yang nggak suka, kayak gitu. Baik, biar tidak adanya picky eater begitu ya, dokter Rafael ya. Betul. Baik, dokter, ini juga kan dengan adanya banyak sekali tingkat obesitas dan juga stunting pada anak dan Kementerian Kesehatan juga sudah mengimbau bahwa penggunaan 5 sehat 5 sempurna digantikan dengan isi piringku. Bagaimana kalau dokter Rafael melihat selaku dokter spesialis gizi anak ini, dokter Rafael? Iya, jadi kalau sekarang isi piringku ini lebih mudah aplikasinya untuk orang tua, jadi lebih mudah untuk menakar makanannya dan lebih mudah mendapatkan gizi seimbang karena di dalam isi piringku ini nanti udah ada diporsiin berapa banyak sumber karbohidratnya, sumber protein atau lauknya berapa banyak, sayur dan buahnya juga berapa banyak, sama harus minum air yang cukup. Jadi ini lebih baik sih dan lebih mudah diaplikasikan untuk orang tua gitu. Baik, dokter. Berarti ini apakah efektif, dokter, untuk pencegahan dari malnutrisi yang terus meningkat nih yang ada di Indonesia ini? Iya, ini cukup praktis dan efektif untuk pengetahuan orang tua ya. Tapi yang penting adalah mengenal sumber makanannya ya. Mengenal dulu isi piringnya ini tuh yang sumber karbohidrat tuh yang mana gitu. Kadang-kadang orang nggak ngerti gitu ya. Misalnya kayak labu dikira sayur padahal sebenarnya labu parang atau labu kuning itu sumber karbohidrat kayak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang harus diberikan edukasi. Baik, gitu. Dokter, lalu ini kan malnutrisi juga disebabkan banyak faktor ya. Tadi dokter juga sempat sampaikan bahwa multifaktor. Apakah juga dengan pengkonsumsian makanan mungkin baiknya seperti apa? Apakah kita juga harus mengonsumsi gizi seimbang bukan hanya dengan bahan makanannya, tapi juga yang apakah harus disajikan dengan direbus kah atau digoreng kah atau bagaimana, dokter Rafael? Iya, kalau menurut saya 80% dari seluruh makanan yang kita makan harus dimasak atau dipilih dari bahan makanan yang sehat yang diperlukan oleh tubuh.
20%-nya ya sisanya ya kadang-kadang kita boleh makan makanan yang kita sukai gitu ya. Meskipun dalam tanda kutip lebih tidak sehat. Prinsipnya seperti itu. 80% yang sehat, 20% yang kita sukai. Nah, 80% yang sehat itu ya sebisa mungkin lebih banyak yang ditumis. Kalau digoreng jangan digoreng deep fried atau digoreng terlalu lama di dalam minyak sampai kering dan rusak zat gizinya. Jangan sering yang goreng tepung gitu karena tinggi kalori dan tinggi lemak gitu ya, tinggi karbohidrat juga. Kalau makan snack ya jangan makan snack yang terlalu banyak tambahan gulanya atau terlalu manis gitu ya, atau terlalu banyak kalorinya. Terus ya setiap kali makan usahakan dalam satu kali makan kita dapat seluruh komponen nutrisi yang kita perlukan mulai dari karbohidrat, protein, lemak, terus sayur-sayuran dan buah-buahan karena sayuran dan buahan itu sumber multivitamin, mineral dan serat begitu. Baik, dokter. Mungkin singkat saja dokter, ini bagaimana nih tips untuk mungkin masyarakat di rumah agar mereka juga tidak terkena double malnutrisi ini, Dokter Rafael? Iya, kalau menurut saya di rumah kebiasaan makan orang tua dulu yang perlu dirubah. Karena anak-anak secara umum akan mengikuti pola makan orang tua. Yang kedua, orang tua kalau misalnya di rumah batasi penggunaan sosial media untuk anak-anak sehingga anak-anak tuh tidak terlalu banyak melihat sumber-sumber informasi yang menyesatkan. Misalnya ngelihat-ngelihat video makanan yang tinggi kalori karena itu memengaruhi keputusan anak-anak untuk membeli makanan nantinya kalau mereka sudah mandiri atau misalnya sudah punya uang jajan. Seperti itu. Jadi Baik. kalau Baik, silahkan dokter kalau ingin dilanjutkan. Sudah ya dokter? ya, yang terakhir ya kalau bisa biasakan pola hidup yang lebih aktif karena zaman sekarang dengan adanya sosial media dan digitalisasi kita cenderung untuk banyak pekerjaan yang duduk dan anak-anak pun tipe permainannya banyaknya yang pakai gadget sehingga dia tidak banyak bergerak karena ini gampang banget bikin obesitas. Oke, baik. Kita harapkan juga anak-anak mungkin yang juga di sekolah, mereka mengonsumsi jajan-jajanan atau makan makanan juga mereka bisa mengurangi begitu ya dok ya, pengkonsumsian gula, garam, dan lemak. Dan juga mungkin pemerintah juga akan membantu untuk memantau gitu gizi seimbang pada anak-anak. Terima kasih banyak Dokter Rafael telah bergabung dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Semoga bermanfaat ya dok ya. Baik, sampai jumpa. Salam sehat dokter. Salam sehat. Baik pemirsa, Holistic Fair 2024 mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan raga dan fisik. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.